dia nggak khawatir, yang kedua dia tidak bersedih hati, yang ketiga wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Orang yang istiqomah ada kabar gembira buat mereka. Apa kabar gembiranya? Wa absyiru bil jannah, kasih tahu kabar gembira buat mereka tentang surga. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, tentang surga sebagai tempat tinggal mereka setelah mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa istiqomah nggak mudah? Istiqomah berat karena hadiahnya surga. Kalau ringan, istiqomah gampang, hadiahnya piring, kipas angin. Kenapa istiqomah itu berat? Ya karena istiqomah namanya. Kalau ringan namanya istirahat. Karena ya hadirin, hidup membawa istiqomah jauh lebih butuh perjuangan daripada yang tidak. Ngaji setahun sekali lebih mudah daripada kita kajian rutin satu pekan satu kali, atau bahkan apalagi setiap hari. Jamaah ibu ngaji satu tahun satu kali cenderung lebih mudah daripada setiap subuh kita ngaji setiap subuh misalkan. Itu nggak mudah. Makanya tips untuk istiqomah ada 3. Apa tips istiqomah yang pertama? Mohon pertolongan kepada Allah. Gimana supaya kita istiqomah? Kan akhirnya nanti setelah ceritanya Sayyidina Khalid, setelah menjabarkan apa keuntungan dan keistimewaannya, kan poin berikutnya gimana caranya supaya tetap istiqomah. Caranya ada 3. Yang pertama Al-Quran, surah Al-Fatihah ayat yang kelima. Allah berfirman, ayat yang kelima atau ayat yang keenam, di antara kalimatnya adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Maka istiqomah yang pertama butuh pertolongan Allah, dia harus selalu minta tolong sama Allah. Istiqomah yang kedua, butuh apa supaya kita istiqomah? Butuh circle. Makanya tadi Ustadz gurunda kita pernah bilang bahwa kalau ada kampung biasanya muslim, tapi kalau ada banjar biasanya yang belum beriman. Itu sebenarnya cara ulama-ulama terdahulu membawa diri beliau untuk istiqomah. Tadi juga di ruang tunggu beliau mengisahkan, beliau bercerita bahwa ketika ada kunjungan ke Raja Mataram, lalu ketika balik lagi dikawal oleh 40 orang, dan 40 orang ini muslim semua, lalu kemudian tidak kembali lagi kepada Raja Mataram, lalu mereka tinggal di sini membangun komunitas muslim. Maka nomor 2, istiqomah perlu circle hasanah, perlu lingkungan yang baik. Kan berawal dari diri sendiri. Ya memang jamaah, semuanya ya ujung-ujungnya balik sama diri sendiri. Mau satu RT semuanya ke masjid, mau satu RT semuanya rajin ngaji, mau satu RW sekalipun semuanya subuh ya mesti di masjid, rajin ngaji, infak, sedekah. Tapi kalau kitanya nggak mau, ya tetap susah jemaah. Mau satu dunia support kita, ayo semangat ngajinya, tapi kalau kita tetap nggak mau, ya sama aja. Tapi setidaknya lingkungan itu memberi efek. Ketika kita tinggal di lingkungan muslim, lebih terjaga. Apa terjaganya? Kosakatanya terjaga, ucapan salamnya terjaga, balasan dari ucapan salamnya terjaga. Apalagi ketika kita mau makan, kita nggak ragu karena kita membeli makanan dari saudara kita sama muslim. Kemarin kami makan di salah satu penginapan. Ketika kami makan, tadi pagi kami juga sarapan. Bahkan sekalipun dalam sebuah penginapan, kami memastikan dengan pertanyaan yang hampir setiap kali mau makan pasti kami tanyai, halal atau tidak? Di sini ada BABI-nya atau tidak? Kalau ada, walaupun di situ ada opsi yang lain, mending kita pilih daripada tempat yang lain, karena takutnya sutilnya, penggorengannya itu tercampur dengan yang haram.
Makanya kalau ada lingkungan-lingkungan semuanya muslim, itu lebih tenang di hati. Kenapa para ulama dulu juga melakukan hal tersebut? Wali disebut wali itu kan bukan cuma karena sekedar dia menjadi waliullah, walinya Allah aja, enggak. Wali disebut wali punya kesamaan akar kata wali, wilayah. Wali punya wilayah. Biasanya makanya para wali cenderung punya wilayah daerah kekuasaan atau teritorial di mana beliau berdakwah. Ada yang di Gresik, ada yang di Cirebon, ada yang di semua wilayah ada wali. Bahkan sampai hari ini Allah juga terus berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah itu punya wali. Siapa wali-wali Allah? Adalah mereka-mereka yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah wali-walinya Allah. Mereka yang terus beriman, itulah wali-walinya Allah. Mereka yang menjalankan perintah Allah, itulah wali-walinya Allah. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita dikasih kesempatan punya lingkungan yang baik, sudah dapat support system untuk istiqomah. Zaman Nabi kenal Abu Jahal, kenal. Nabi kenal Abu Lahab, kenal. Nabi kenal Al-Walid bin Mughirah, kenal. Nabi kenal Umayyah bin Khalaf yang suka nyiksa Bilal bin Rabah, kenal. Tapi pertanyaannya, apakah Nabi memilih dalam circle dan lingkungan beliau? Tidak. Kemana Nabi mencari circle? Kemana Nabi mencari lingkungan? Nabi mencari lingkungan dekat dengan Sayyidina Abu Bakar, dekat daripada Sayyidina Umar, dekat dengan para sahabat yang salih, Sayyidina Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, Salman Al-Farisi. Itu circle lingkungannya Nabi SAW ketika di Madinah, ataupun nanti sebagian juga ada yang membersamai dari fase-fase awal di kota Mekah. Makanya nomor 2, setelah yang pertama istiqomah butuh pertolongan Allah, yang kedua istiqomah butuh sahabat, butuh teman. Bukti nyata bahkan Nabi Muhammad SAW punya teman jamaah. Kalau kita hidup sendirian tanpa ada teman, dengan kita hidup berteman lalu beramal soleh berjamaah, biasanya cenderung lebih kuat ketika berjamaah secara umum, tidak bicara secara kolektif atau sendirian. Contoh jamaah, ibu, bapak, mas-mas, mbak-mbak, puasa mana yang lebih mudah? Puasa Ramadan atau puasa Senin dan Kamis? Puasa mana yang lebih mudah untuk kita laksanakan? Ramadan, sepakat. Kalau ditanya kenapa nggak puasa Senin Kamis? Jawabannya, puasa Senin Kamis itu banyak godaannya. Baru makan, bertamu sedikit, monggo pinara, mampir, lalu dikasih suguhan makanan. Kan puasa sunnah ini. Alasan kedua, kok kenapa? Kadang itu untuk memuliakan tamu, oke. Alasan kedua, kenapa kok puasa Senin Kamis tidak lebih mudah daripada puasa Ramadan? Padahal Ramadan 30 hari. Lah Senin Kamis kan cuma Senin dan Kamis. Kalau sebulan berarti cuma puasa sebanyak kurang lebih 4 kali 2. Berarti berapa? 4 kali 2. Ya benar, 4 pekan kali 2, 8. Padahal puasa Ramadan itu 30 hari. Kenapa yang cuma sebulan 8 kali susah? Jawaban kedua, yang pertama tadi boleh jadi memuliakan tamu. Jawaban kedua, karena kita sendiri-sendiri, nggak bareng-bareng. Kalau Ramadan, lingkungannya sudah disetting. Begitu bapak-bapak, lah kok motor saya sennya rusak ini, kok beloknya tapi belok ke rumah makan Padang, belok terus kemudian beli makanan minuman. Loh Pak, nggak puasa, langsung malu sendiri pasti. Saya musafir lah, musafir dari mana? Kelungkung sama restoran saya, lawang cuma 2 kilo. Itu
hadirin, kenapa disebut oleh Rasulullah SAW hendaknya kita mencari circle yang baik? Dalam hadis Muslim, Nabi bersabda, riwayat Muslim dengan sanad yang sahih, kata Nabi, almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Kita itu akan mengikuti agama lingkungan di mana kita bertempat, kepada siapa kita mencari teman akrab. Makanya pesan Nabi, falyanzur ahadukum man yukhalil, hati-hati kita dalam mencari lingkungan, hati-hati kita dalam mencari teman akrab. Tips yang ketiga, supaya istiqomah harus ngapain? Yang ketiga, harus dipaksakan. Yang ketiga harus diapain hadirin? Paksakan. Ibu sore-sore gini ngantuk-ngantuk, enaknya istirahat. Bapak hari gini, hari-hari jelang-jelang weekend, enaknya kumpul sama keluarga. Mas-mas yang masih muda, enaknya jalan-jalan, naik gunung gede, atau jalan-jalan ke Bedugul, ke Kintamani, atau ke Sukowati, atau ke tempat-tempat yang mungkin sering dipakai kunjungan anak-anak muda, Tanah Lot, atau tempat-tempat yang lain. Tapi kenapa kita memaksakan untuk ngaji bareng-bareng? Jawabannya, itulah panggilan iman yang sedang menjemput namanya istiqomah. Awalnya dipaksakan, lama-lama setelah dipaksakan jadi kok biasa ya. Setelah biasa naik lagi menjadi kebiasaan. Setelah jadi kebiasaan naik lagi jadi karakter. Saat satu kebaikan yang dipaksakan sudah sampai pada titik menjadi karakter, cirinya kalau kehilangan ada perasaan rugi dalam hati. Aduh, tadi subuh nggak ngaji kok rasanya ada yang hilang ya. Itu sudah jadi karakter. Aduh, tadi kok nggak sholat di masjid ya, ada rasa kurang dalam hati. Itu udah jadi karakter. Alla takhafu wa la tahzanu. Nggak ada rasa khawatir, nggak ada rasa takut. Wa abshiru bil jannah, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan nanti kita akan melihat orang-orang yang istiqomah dapat hadiah istimewa. Makanya judul kita di siang hari ini di antara judul-judul yang paling indah untuk selalu kita bahas dan menarik untuk kita selalu ulas, istiqomah itu berhadiah jannah. Istiqomahnya kita itu hadiahnya surga. Nggak bisa ditukar jamaah dengan villa yang ada di Bedugul. Nggak bisa ditukar dengan sebuah rumah dengan pemandangan view-nya langsung ke pantai, private pool, yang mana private poolnya menghadap ke arah pantai. Nggak bisa terbayarkan dengan apapun surganya Allah. Tapi dia penuh perjuangan untuk menjemput hadiah yang bernama jannah. Salah satunya adalah istiqomah. Karenanya 3 tips istiqomah. Pertama, mohon pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua, cari teman lingkungan yang salih. Nabi bersabda, falyanzur ahadukum man yukhalil. Terus istiqomah yang ketiga, paksakan untuk kajian, paksakan untuk ngaji. Apalagi di sini ada gurunda kita, Masya Allah, beliau dengan luar biasanya perjuangan beliau berdakwah membersamai kita di Kelungkung, membersamai kita dalam terus mendapatkan ilmu-ilmu yang penuh keberkahan. Selalu jamaah bersamai dalam kebaikan, ikut berjuang bersama. Karena kata Sayyiduna, berkata daripada Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsir beliau, an-nasu ma'a syuyukhihim. Ketika membahas tentang bagaimana manusia semestinya hidup, bagaimana sebenarnya kita itu harusnya hidup, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, an-nas ma'a syuyukhihim. Manusia itu akan selalu berada di atas kebaikan selama dia hidup bersama gurunya. Hidup bersama guru. Hidup bersama guru itu maknanya ya dia naruh khidmat kepada gurunya.
Apa yang bisa dibersamai, beliau bersamai semampu beliau. Gak ada jamaah melihat zaman Nabi semuanya adalah penceramah. Jamaah gak akan melihat itu. Sayyidina Salman Al-Farisi punya peran. Sayyidina Khalid perannya Panglima Jenderal. Sayyidina Utsman perannya bab harta. Sayyidina Umar bin Khattab perannya kekuasaan. Sayyidina Abu Bakar perannya kelemah lembutan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib perannya lisan yang zaki, kecerdasan yang mumpuni. Sayyidina daripada Hamzah perannya adalah backupnya Nabi. Makanya waktu Sayyidina Hamzah belum beriman, beliau pulang habis berburu singa atau berburu binatang buas, digendong singa tersebut. Dalam kitab Ashabur Rasul di jilid yang kedua diceritakan dalam kitab tersebut. Pulang Sayyidina Hamzah membawa daripada seekor singa di pundak beliau. Sayyidina Hamzah itu tinggi, besar, kekar, kalau naik kuda kakinya menginjak di tanah. Seperti Sayyidina Umar, tinggi, kekar, besar. Dan ini adalah kalau boleh dibahasakan itu orang yang besar pengaruhnya di kota Mekah pada kala itu. Sayyidina Hamzah, beliau omnya Nabi, adik bapaknya Nabi. Jadi bapaknya Nabi Sayyidina Abdullah, Sayyid Abdullah punya adik. Adiknya 4. Di antaranya adalah Abu Thalib, Hamzah, Abbas, Abu Lahab. Ketika Nabi diangkat Nabi dan Rasul, yang beriman 2, Abbas sama Hamzah. Yang gak beriman 2, Abu Thalib sama Abu Lahab. Kalau Abu Jahal masih saudara tapi jauh. Abu Jahal nama aslinya Umar bin Amr bin Hisham. Waktu Hamzah belum beriman, ini kekuatannya Hamzah, digendong daripada singanya, lepas berburu, lalu terus kemudian dikatakan, sikat yuk Muhammad. Karena Hamzah merasa Muhammad itu sepupu saya, mohon maaf, keponakan saya. Muhammad tuh keponakan saya. Ente kalau macam-macam sama Muhammad, saya yang akan maju. Kalau sampai Muhammad terluka, satu goresan, ente habis sama aneh, kalau boleh dibahasakan. Padahal waktu itu Hamzah belum beriman. Terus ditanya, apakah kamu ada di atas agama Muhammad? Jawab Hamzah, iya, saya ada di atas agama Muhammad. Padahal waktu itu Hamzah belum beriman. Ini peran jemaah. Gak semuanya harus megang mic seperti gurunda kita. Gak semuanya harus juga megang tausiah ceramah di mimbar-mimbar. Setiap kita kaum muslimin di desa Kelungkung, di kampung Lebah, Kelungkung, Bali, gak semuanya harus ceramah kan? Ada perannya harta, ada perannya kekuasaan, ada perannya kumpul sama anak-anak muda, ada yang perannya ibu-ibu dengan perannya sebagai seorang wanita muslimah, ada yang perannya yang menginformasikan, ada yang perannya yang fotokopi lalu sebar-sebarin selebaran undangan sholat berjamaah, ada yang perannya sosial media lalu menyiapkan tripodnya, lalu menyiapkan paket datanya, lalu menyiapkan mikrofonnya, ada yang perannya adalah marbot tujuannya adalah menjaga kebersihan masjidnya agar supaya orang semakin bersemangat datang ke masjid. Ketika mereka sujud, Allahu Akbar, yang dicium wangi luar biasa, bukan mambu sikil, bukan bau terasi, tapi kalau ini mah ya wangi jemaah luar biasa. Di sini mah ya wangi, masya Allah. Jangan sampai hadirin kita lupa bahwa peran kita masing-masing itu sudah Allah tetapkan sesuai berdasarkan kemampuan. Gak ada ceritanya, saya kok kayaknya gak punya peran ya tentang peradaban Islam di desa Kelungkung atau di ini kota Kelungkung gitu Ustaz. Kok kita kayaknya nggak punya peran ya untuk kota Kelungkung Bali. Bukan, setiap kita punya peran. Perannya kita beda-beda. Ada yang megang mikrofon, ada yang perannya uang, ada yang perannya harta, ada yang perannya membersihkan masjid, ada yang perannya itu adalah mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Ajakin jamaah, karena masing-masing mereka tuh sebenarnya punya keyakinan kepada, ada di antara hati mereka yang jujur, mereka punya keyakinan kepada Allah, tapi kadang gengsinya terlalu tinggi. Mereka udah mau memeluk agama Islam, tapi kadang kitanya lupa sowan dalam tanda petik untuk ngajak mereka melihat cahaya Islam. Jemaah tahu zaman Nabi SAW berdakwah, ia mirip-mirip seperti desa Kelungkung. Kalau kami di Jawa berdakwahnya kepada kaum muslimin, karena mayoritas 97% adalah muslim.
Kalau di sini medan dakwah yang sesungguhnya sebenarnya. Di sana 97% sudah Islam, apalagi yang mau didakwakan. Kalau di sini masih banyak peluang-peluang, masih ada yang mungkin belum percaya Tuhan bahkan, maka tugas kita adalah mengenalkan. Dan jangan lupa Nabi SAW beliau adalah orang yang paling indah dalam menghantar hidayah. Bahwa Islam itu tidak jadi momok yang menyeramkan. Bawa kepada mereka, kenalkan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin, bahwa Islam itu adalah agama yang penuh dengan kedamaian. Mereka melihat akhlak kita sebelum mereka melihat Al-Quran, betul? Yang mereka lihat akhlaknya kita sebelum mereka melihat Al-Quran, kitab suci. Yang mereka lihat akhlak kita, oh ini toh kaum muslimin. Sehingga ketika mereka melihat keindahan ada pada diri kita yang menyampaikannya dan segala macamnya, ada rasa ketertarikan, dengan penuh harap insya Allah mereka jadi saudara kita. Ada banyak, lebih dari dalam 1 tahun tadi kami sedikit ngobrol sama takmir Masjid Muhammad, karena tadi kami sholat Jumat di Masjid Muhammad. Alhamdulillah ketemu takmir, lalu kemudian sedikit berbicara. Ternyata di masjid itu alhamdulillah dalam per tahun itu ada sekurang-kurangnya atau seminim-minimnya sekitar 8 atau 9 orang masuk ke dalam agama Islam, bahkan lebih. Itu kan sekurang-kurangnya, artinya list yang paling minimal. Berarti bisa lebih daripada itu hadirin. Kenapa mereka? Karena sekarang informasi tersebar luas. Jamaah, handphone aja jadi informasi. Bagaimana kalau terus kemudian lewat di FYP, di TikTok, di Instagram, di YouTube, lalu informasi itu mereka akses, lalu kok kayaknya seru ya, ya udah saya mau login aja deh. Mereka akhirnya mengenal Allah, mereka akhirnya mendalami. Ada yang tadi juga macam-macam. Di sini ada gambarnya banyak, luar biasa. Ada gambar-gambar mereka membatik tubuh mereka. Lalu begitu sholat datang, wudhu, sininya batikan semua, tapi sholat. Mereka tahu jamaah bahwa Allah maha baik, Allah maha santun, Allah maha penyayang atas hamba-hambanya. Walaupun dulunya mereka pernah jauh dari Allah, pernah belum beriman kepada Allah, pernah menyembah daripada Tuhan yang lain selain Allah, tapi saat mereka sudah berpulang, mereka tahu bahwa Allahnya akan tetap mengampuni selama mereka sungguh-sungguh istiqomah setelah berhijrah. Makanya ada ayat, Allah berfirman dalam ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, innahu sayang yang dulu pernah jauh daripada aku, sekarang kamu kembali kepadaku, kamu bertobat, berhijrah, ada hadiah jannah menunggumu. Tapi ingat, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, karena Allah menghapus semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguh Allah itu maha ghafur pengampun, rahim lagi maha penyayang. Hadirin, tidak setiap saat, enggak setiap saat kami akan ada di Kelungkung, bahkan di Denpasar Bali, atau bahkan di Bali. Tapi ada 3 wasiat yang kalau wasiat ini jamaah pegang, peradaban Islam di desa Kelungkung akan selalu dilindungi Allah, bahkan akan menjadi kisah Mekah yang terulang. Dulu Mekah itu berhala, sekarang kita lihat semua berkunjung ke Mekah adalah orang beriman. Bukan satu hal yang tidak mungkin kalau besok 100 tahun lagi kita kembali ke Kelungkung dan semuanya adalah orang yang taat dan tunduk kepada Allah. Mereka bertauhid kepada Allah. Kalau kali ini mayoritas kedua, besok mayoritas pertama. Bukan hal yang mustahil. Apa wasiatnya? Yang pertama, kenalkan anak-anak kita kepada Allah.
Yang kedua, kenalkan anak-anak kita kepada Rasulullah. Nah, ini yang ketiga. Kenalkan dan dekatkan anak-anak kita kepada ulama. Yang di sini yang di dekat ada gurunda kita, ada para kasepuhan, ada para ustadz, ustazah yang membersamai. Dekatkan dengan beliau. Ada kajian rutin yang beliau selenggarakan, hadiri. Ada sesuatu yang bisa kita ikut andil support dalam bab harta, support. Ada live streaming, kalau bisa jangan satu. Kalau punya kelebihan handphone dan handphone yang nggak dipakai, wakafkan. Bilang anak muda, saya support ini handphonenya, ini pakai datanya, ini mic-nya, live streaming setiap kali ngaji. Jangan kasih kesempatan untuk nggak di live dalam kajian, kecuali kajiannya bentuknya internal. Silahkan nggak di live, nggak apa-apa kalau kajian internal. Kalau kajian yang bisa secara umum, live streaming. Agar supaya apa? Agar supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menggerakkan orang-orang untuk membersamai. Daripada masjid kita yang kita cintai, Masjid Al-Hikmah, Kampung Lebah, Kelungkung, Bali. Supaya nanti lebih banyak lagi orang yang mungkin belum berkesempatan hadir karena beliau berhalangan hadir, faktor pekerjaan, faktor harus lembur, beliau tetap bisa mengakses di sosial media yang diunggah, dan itu jadi jariah buat kita bersama-sama, insya Allah. Nggak kerasa jemaah, sudah hampir setengah 6, 17.28. Kita buka tanya jawab hadirin. Mudah-mudahan dengan tanya jawab lebih erat, lebih akrab lagi kita, dan lebih dekat dengan sosial realita yang ada di desa Kelungkung. Barakallahu fikum. Burunda fadhol. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Irfan atas pemaparannya tadi. Bukan satu pesan, di antara pesan beliau adalah mengajak kita untuk istiqomah. Kan luar biasa. Tadi kita sama-sama mendengarkan khutbah. Ayat yang selalu disampaikan ketika khutbah adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pesannya apa? Istiqomah sama. Tadi Ustadz juga telah menyampaikan ada 3 cara agar kita bisa istiqomah. Memohon kepada Allah, membuat lingkungan, memilih lingkungan yang baik. Yang berikutnya apa? Paksakan. Bahasa lainnya paksaan apa? Paksain gitu ya. Ya, kalau mau digabungkan antara poin pertama dan poin kedua, yaitu apa? Yang pertama itu doa. Yang ketiga adalah apa? Paksakan, sehingga doanya langsung bisa Allahumma paksain. Nah, gitu. Nah, itu bisa itu, gitu kan? Karena kalau nggak dipaksa, kita akan kalah dengan nafsu kita. Oke, itu luar biasa. Itu pesan untuk istiqomah untuk kita semuanya. Dan sekarang masih ada waktu setengah jam. Silakan dibuka sesi tanya jawab kepada jamaah semuanya. Ibu-ibunya jumlahnya luar biasa, Ustaz. Hampir 1000, luar biasa. Ya, hampir 1000. Bapak-bapaknya ya lumayan lah, gitu kan? Ya. Karena nanti begini, memang takdirnya memang ibu-ibu itu lebih banyak daripada bapak-bapak. Bahkan nanti tidak akan terjadi hari kiamat sampai perbandingan laki-laki dan perempuan 1:40. Wah, luar biasa kan? Padahal ada ta'adud itu, poligami itu cuma 1:4. Kalau nggak kiamat, wah, bayangkan tuh, menjelang kiamat 1:40, sehingga wajar kalau ibu-ibunya banyak lah. Silakan untuk menghormati ibu-ibu, katanya first lady gitu ya, lady first. Ya, siapa yang mau bertanya ibu-ibu? Maaf tadi, izin saya. Siapa? Ada kesempatan? Oke, silakan. Ahlan, silakan ayahanda. Tapi menyusahkan. Oh, ahlan. Ya. Ini aja. Maaf. Siap. Maaf ayahanda. Ya, barakallahu fikum. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama dan yang pertama saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz
Ustadz Dedi Aslam, Masya Allah. Karena bagaimanapun di sini jauh lebih berilmu tentang rumah tangga. Kami baru menikah 9 tahun jalan. Nikah 2015, kalau 2015 ke 2023 ya 9 tahun jalan ini. Jadi kalau di hadapan kami ada sepertinya ya sudah 40 tahun menikah, 50 tahun menikah, begitu kan ya Handa ya. Mudah-mudahan insya Allah selalu dalam lindungan Allah. Izin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, istausu bin nisa'i khairan. Wahai para laki-laki, perlakukanlah istri kalian khairan, dengan sebaik-baik perlakuan. Nabi juga pernah bersabda dari riwayat Muslim, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ternyata manusia paling baik itu versinya Rasulullah. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu bukan yang paling baik di kantor, di perusahaan, di toko, di pabrik. Ternyata Nabi bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Orang yang paling dekat dalam skup keluarga kita setelah kita menikah, belum anak tapi istri, pasangan hidup. Bahkan dia telah menemani kita sebelum ada anak kita. Betul? Ada istri dulu apa anak dulu? Ya jelas, istri dulu baru terus kemudian anak. Wa ana, sabda Nabi riwayat Muslim, dan aku, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah teladan laki-laki terbaik dalam memperlakukan istrinya bagi kalian semua. Dan kita tahu ayat yang paling masyhur, Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Kalau kita mau cari uswatun hasanah, suri teladan terbaik, maka suri teladan terbaik kita ada pada Rasulullah SAW. Meskipun buat kita semua, termasuk yang berbicara, kita belum benar-benar baik kepada pasangan kita, masih terus banyak berproses dalam memperlakukan sebaik-baiknya perlakuan buat pasangan kita. Tapi setidaknya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada keinginan untuk memperlakukan beliau dengan sebaik-baik perlakuan, dengan sesantun-santunnya perlakuan. Dan itu semua gak lepas dari 3 tadi. Yang pertama, terus minta tolong sama Allah. Ya Allah, mudahkan hamba memuliakan istri hamba, memuliakan pasangan hamba. Yang kedua, jangan lupa circle menentukan. Lagi galau sama istri, malah perginya kepada selain Allah, nyarinya tempat curhatnya kepada orang yang malah makin menjauhkan dari Allah. Yang ada bukannya makin bagus, cara memperlakukannya makin runyam, kadang begitu. Terus yang ketiga, paksakan. Ketika emosi, ya udah paksain aja untuk nggak berbuat sesuatu yang kiranya melukai istri secara fisik jemaah. Ketika itu dia emosinya meledak-ledak, lebih direm. Walaupun mungkin ada kalimat yang sangat tinggi, tapi saat dia berusaha untuk ngerem, Allah yang membantunya dengan pertolongan Allah. Gak mudah memang, apalagi yang punya sifat temperamen, itu kan gak mudah. Karena bahkan sahabat Nabi aja ketika nikah kan ditanya, ya Rasulullah, saya punya 2 calon, yang ini apa yang ini? Nabi bilang apa? Kalau yang ini dia miskin tapi baik, kalau yang ini dia kaya raya tapi gampang mukul, gampang KDRT. Zaman Nabi ada jemaah, ada perempuan mau nikah, calonnya 2, yang satu miskin, satu kaya. Nabi cerita kan, ditanya, oh ya Rasulullah, kepada siapa saya harus nikah? Kalau sama yang muda, miskin dia. Kalau sama yang ini, kaya, tapi dia tangannya sering ini mukul orang, mukulin kamu nanti, maka pilihlah dengan yang ini. Nabi ngasih anjuran, ketika dihadapkan 2 pilihan, Nabi menganjurkan, sama yang miskin nggak apa-apa, tapi dia bertanggung jawab. Saya miskin nggak apa, tapi nanti dia diproyeksikan jadi orang yang besar. Dan wahai istri juga pegang hadis Nabi riwayat Bukhari dengan sanad yang sahih. Perhatikan bagaimana sikap kita kepada suami, karena sabda Nabi, huwa jannatuki au naruki. Karena sesungguhnya suamimu itu adalah syurgamu atau nerakamu. Jadi sikap istri juga kalau bisa selemah lembutnya. Kenapa suami itu kadang kasar? Boleh jadi tidak ada asap kalau tidak ada api. Jadi
sikap temperamennya, emosionalnya muncul, boleh jadi dipicu sama api itu yang menyulut dari pihak istri, atau nggak ada sulutan sama sekali tapi toto meledak aja. Itu bisa terjadi. Makanya sekali lagi jamaah, nggak ada yang bisa nolong kita kecuali Allah untuk jadi yang lebih sabar. Nggak ada yang bisa menolong kita setelah Allah. Tentu saja kita paksakan untuk sabar, lalu cari circle agar supaya kita nggak begitu kasar keras kepada pasangan kita. Dan Sayyidina Umar bin Khattab pernah punya kisah, datang laki-laki mau ngadu cerita tentang istrinya, ternyata terdengar dari bilik luar rumahnya Umar bin Khattab, Umar lagi diomelin sama istrinya. Umar cuma bilang, iya ma, baik ma, baik ma. Umar keluar, laki-laki ini terus kemudian, Umar, mari Umar pergi. Kata Umar bin Khattab, kenapa kamu kok mencuri dengar di rumah saya? Enggak apa-apa Umar, izin pulang ya. Enggak, ada apa memangnya? Begini Umar, tadinya saya mau curhat, saya diomelin istri, tapi ternyata sama, kamu juga diomelin istri. Lalu ditanya, saya tadi dengerin kamu, wahai Umar bin Khattab, lagi diomelin istri. Oh dengar. Tapi kenapa anda wahai Amirul Mukminin tidak melawan? Apa jawab Umar bin Khattab? Karena dia ibu dari anak-anakku, dia menemaniku untuk beribadah kepada Allah. Itu pahala besar hadirin, pahala dalam berumah tangga. Mudah-mudahan habis ini kita sama-sama buat yang berbicara, kita jadi suami makin baik sama istri kita, makin tidak melukai istri kita, makin santun dalam berucap. Karena buat ibu-ibu, laki-laki yang sangat diidam-idamkan itu yang dua. Satu, jarang marah. Dua, rajin transfer. Jadi yang pertama jarang marah, kalau perlu bahkan nggak bisa marah. Yang kedua rajin transfer. Nah, itu yang paling dibutuhkan oleh ibu-ibu. Sudah ditransfer ya ma? Oh iya pak, makasih, itu yang paling disenangi. Bukan begitu ibu-ibu? Wah, betul, Masya Allah. Habis ini mudah-mudahan uang jajannya ditambah lagi insya Allah, semakin berkah. Bukan ditambah berkahnya jemaah, bukan hanya sekedar angka, karena ada yang lebih dari sekedar angka, yakni keberkahan dalam harta yang diberikan suami kepada istri. Barakallahu fikum. Kalau ada yang hendak ditambahkan oleh gurunda kita, Ustaz Dedi Aslam, ahlan Ustaz, yang pengalamannya lebih banyak. Fadhol Ustaz. Nggak ada, sudah cukup itu. Oke, demikian tadi Bu Iin curhatannya ya. Sebenarnya kalau itu curhatan berarti ada yang setuju Ustaz. Masya Allah. Suaminya ada di sini. Izin? Ya, boleh Anda. Ahlan ya Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tangkap yang untuk menjaga istiqomah, Paksakan. untuk diri. Iya Anda. Bagaimana terhadap anak-anak? Bagaimana terhadap masyarakat? Misalnya kita paksakan anak untuk jadi jurusan ini, tapi jangan dipaksakan. Iya ya Anda. Serahkan kepada anak. Terus yang ketiga, la ikraha fiddin. Betul. Tidak ada paksaan dalam agama. Ini maksudnya bagaimana? Betul ya Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ayah Anda dimuliakan Allah, diberkahi Allah, dilancarkan segala urusan, dan seluruh kaum muslimin juga demikian, online maupun offline. Paksakan untuk diri. Bagaimana sama anak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayatnya semua kita hafal, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimu
bimusaitir. Ingatkan sama anak, cucu, cicit, keturunan-keturunan kita, tetangga, masyarakat, lingkungan. Fadzakir, ayo diingat-ingat, ingatkan. Tugasmu innama anta mudzakir. Tugas kamu hanya mengingatkan. Lasta, bukan tugas Anda. Lasta alaihim, kepada mereka, ya masyarakat, anak-anak, cucu, keturunan, orang lain, bimusaitir, memaksakan kehendak. Itu sebabnya dalam Al-Baqarah 256 setelah ayat kursi, Allah berfirman, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa la fisama laha wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan dalam agama. Ayo melebu Islam, jangan dipaksa. Tapi kalau ada anaknya Hindu lagi main, le sini le. Gimana Pak D? Ikutin Pak D ya. Iya, asyhadu. Itu boleh. Lo kan gak dipaksa. Lo boleh jamaah. Kalau ada bocil-bocilnya gitu, asyhaduin aja, nggak apa-apa jamaah. Lah itu paksain apa enggak? Lo nggak apa-apa. Oh, nanti dia kembali lagi gitu. Setidaknya dia sudah pernah mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah. Yang bocil-bocil. Tapi kalau udah yang SD kelas 4, kelas 5 pulang-pulang ngadu sama orang tuanya nanti. Ya gawat. Yang bocil-bocil tuh yang 4 tahun, lucu-lucunya 5 tahun. Nah jamaah, kembali lagi kepada anak kita, orang di luar, maka silahkan ingat ayat tadi, fadzakir innama anta mudzakir. Silahkan diingatkan saja, dikasih anjuran, dikasih bimbingan, karena bukan tugas kita memaksakan kehendak. Le, bapak maunya kamu di Udayana, ambil misalkan pariwisata, karena 70% Bali nih hidupnya pariwisata. Monggo nanti kamu ambil wisata halal tour. Syukur-syukur bapak doain le, kamu punya travel haji umroh, amin. Gak apa-apa monggo. Tapi kalau anaknya nggak mau, nggak pak, saya mau tak konten kreator aja, saya mau jadi konten kreator TikTok. Silahkan jemaah. Hari ini ibu, bapak, masya Allah, luar biasa, zaman berubah betul. Live begini itu luar biasa jemaah. Ini live begini, makanya mohon izin tim medianya Masjid Al-Hikmah, kalau bisa dari 3 platform, Instagram, YouTube, TikTok, tambah satu lagi Facebook. Kalau mohon izin banget, kalau bisa mau nge-live, mending untuk saat ini live-nya di TikTok aja. Karena ada 4 platform ya, Face, IG, YouTube, TikTok. Kalau cuma HP-nya 1, kalau 3 bisa 3-3-nya. Yang kanan TikTok, YouTube, Instagram. Tapi kalau cuma 1, saran saya hari ini tim medianya TikTok aja dulu. Karena powerful luar biasa di TikTok. Jadi ini terkait tentang tadi ya, anak kita misalkan kalau mau jadi TikToker ya monggo, tapi ingat semuanya jangan sampai ada pelanggaran syariat. Nah terkait itu demikian, intinya kita hanya mengingatkan, tidak boleh ada paksaan, hanya mengingatkan, tidak ada paksaan. Lanjut terkait tentang pertanyaan beliau yang kedua, tentang apa tadi Anda mohon izin? Mengajak tidak boleh, misalnya kepada orang lain mengajak dengan paksa. Iya, mengajak dengan paksa tentu tidak ya Anda. Iya, semuanya diajak tapi tidak untuk dipaksakan. Jadi kurang lebih begitu ya hadirin. Tadi kayak pertanyaan kedua ada lagi ya Anda. Apa tadi? Oh, sudah kedua tadi ya Anda. Sudah kedua. Baik, intinya seperti itu. La ikraha fiddin maksudnya seperti apa? Maksudnya tadi tidak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tapi harus lihat baik-baik. Setelah datang rasyid itu artinya bimbingan yang jelas.
Jadi kita memang juga dikasih anjuran dalam Al-Quran untuk membimbing, membersamai, sehingga mereka bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, mana tauhid, mana kufur, mana iman, mana kufur, mana iman, mana syirik. Itu jemaah. Jadi emang juga dikasih rambu-rambunya. Jangan sampai terus kemudian nggak ada paksaan dalam beragama, tapi ya kita juga nggak qad tabayyana rusydu, tidak datang penjelas atas petunjuk dan bimbingan. Jadi juga tetap harus dikasih petunjuk dan bimbingan agar supaya terpampang jelas hal yang diinginkan. Barakallahu fikum. Begitu ya Anda kurang lebih barakallah. Kalau ditambahin gurunda Ustaz Dedi Aslam, fadhol Ustaz. Ya, ada lagi? Terakhir, pertanyaan terakhir. Ahlan Bapak. Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalid Khairuddin. Saya guru. Fadhol Anda. Guru itu pernah mengatakan yang kekal itu adalah perubahan. Paginya Islam, malamnya kalau sudah bisa kafir. Betul. Pada sekarang ini kira-kira perubahan apa yang akan terjadi? Karena yang kekal itu adanya perubahan. Jadi bukan berbahaya. Yang kekal itu perubahan. Bagaimana kita menanggapi untuk selanjutnya perubahan apa yang mungkin akan terjadi? Jazakumullah. Siapa yang Anda? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda kami, guru kami, semoga ayahanda sehat, lancar, berkah, dimuliakan Allah selalu, dan hadirin semua jamaah dimuliakan Allah, offline, online dimuliakan Allah semua. Amin ya rabbal alamin. Pernah dikatakan perubahan itu adalah satu-satu yang kekal. Yang kekal cuma satu, yakni perubahan. Artinya terus berubah. Termasuk kadangkala perubahan iman terjadi. Paginya beriman, malamnya bisa kufur. Itu sabda Nabi riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, sayati zamanun yusbih mu'minan wa yumsi kafiran, yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Nabi bersabda, akan datang satu zaman di mana paginya beriman, sorenya kafir, atau sorenya beriman, paginya jadi kafir. Secepat itu orang berbolak-balik dalam iman. Faktornya apa? Ketidakadanya konsisten istiqomah di dalam hati mereka, sehingga mereka mudah terombang-ambing oleh keadaan. Kampungnya belok kanan, ikut kanan. Nyemplung, ikut nyemplung. Lurus, ikut lurus. Nggak punya prinsip. Terus perubahan apa nih ke depan yang akan terus-terusan terjadi? Yang jelas di depan mata kita, yang harus bukan cuma sekedar menanggapi perubahan itu, tapi menanggapi, mempersiapkan bertemu perubahan itu dengan konsistensi iman yang harus dipunyai. Tema kita sore ini istiqomah, punya bekal yang kuat, punya cakar ayam yang hebat. Bangunan ini saya yakin jamaah, ketika masjid ini dibangun, yang tidak pernah jamaah lihat, tapi itu fungsi yang paling kuat, pondasi yang tertancap di bawah tiang-tiang ini. Kami bangun masjid di Wonosobo 3 lantai. Lantai 1 sudah jadi, lantai 2 tahun ini akhir tahun jadi, lantai 3 akhir tahun depan insya Allah jadi. Gali pondasinya itu dengan bangunnya lebih lama buat pondasinya. Pondasi nggak terlihat tapi paling kuat. Nah, sikap kita terhadap perubahan harus diimbangi sama sikap prinsip iman kita yang kuat dan kokoh kepada Allah. Apapun yang terjadi, kita udah tahu tujuan kita adalah dari mana, untuk apa, kembali kemana. Dari mana jawabannya, kita semua asalnya dari Allah. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Akan kemana? Matinya kita berpulang kepada pangkuan Allah. Semuanya untuk Allah. Makanya ada ayat, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Al-Quran surah Al-An'am ayat 162. Sesungguhnya salatku, ibadahku, matiku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk Allah. Perubahan apa yang akan terjadi di masa mendatang? Yang paling terlihat jelas, dan itu perubahan yang nggak bisa dielakkan, adalah digitalisasi semua hal.
Waktu kita dulu buat paspor datang rumit, bawa ini, bawa itu, bawa ini, bawa itu. Sekarang online. Waktu dulu kita perpanjang SIM, datang begini, begitu, begitu. Sekarang online. Datang tinggal foto, tunggu jadwal antrian, tunggu jamnya berapa. Dulu zamannya Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Mbah Hashim As'ari atau zamannya Buya Hamka, apakah pernah terbayang bahwa Buya Hamka menyampaikan tausiah lalu terdengar bisa live streaming di waktu yang sama? Tidak, melainkan direkam dulu pakai pita, baru naik ke radio, baru naik mengudara, itu pun tanpa video. Zamannya Bung Karno, Pak Karno, Pak Hatta, karena ini masih rangka 17-an, Bung Karno, Bung Hatta, kalau sekarang melihat ada handphone secanggih ini, kaget mesti jemaah. Karena zaman itu beliau berbicara menggebu-gebu hanya lewat radio. Kita kan hanya bicara, saudara-saudara sekalian, ambil bambu-bambu yang ada di dekat rumah kalian. Pada zaman itu semuanya yang ada di dekatnya adalah bambu. Jadi sebenarnya pahlawan kita berjihad mengusir penjajah itu ya nggak pakai bambu aja, pakai pistol juga jamaah. Cuman kenapa terkenal dengan perang bambu runcing? Sebab karena visualisasi pada zamannya Mbah Soekarno, Mbah Karno tuh membakar semangat warga Indonesia dengan bambu yang dekat di rumahnya. Dulu banyak bambunya. Ambil bambu-bambu kalian, ayo begini. Zaman sekarang orang terlihat wajahnya, mimiknya, suaranya, gestur tubuhnya, gaya bahasanya, pola duduknya, baju warna yang dikenakannya, sarungnya, pecinya, semuanya detil. Dan ke depan ini akan terus masif berkembang. Digitalisasi. Zaman dulu orang ngaji nggak ada online jamaah, nonton TV. Ustadz kalau mau masuk harus masuk lewat TV. Sekarang Ustadz banyak udah punya TV masing-masing. Mana TV-nya? Channel YouTube-nya masing-masing, channel TikTok-nya masing-masing, Instagram-nya masing-masing. Makanya tadi kami dengan segala kerendahan hati mengajak, kalau jamaah punya handphone yang lebih, wakafkan, belikan paket datanya, belikan. Seperti ini aja jamaah, kabel ini murah, cuma 135.000, namanya Boya, mic Boya. Pakainya mic begini. Ini mic 135.000, colokin seperti itu, dicolokin, lalu kemudian sampai pesan ini tersiar. Dan jamaah nggak usah takut. Allah tuh maha baik. Allah punya sifat namanya Al-Huda. Huda itu artinya memberi petunjuk. Bu, kita udah ceramah aja, nanti mesti dengan pertolongan Allah ada yang motong-motongin videonya jamaah. Ustadz Dedi Aslam, gak usah repot-repot, udah yang penting Ustadz Dedi ngaji, nanti di video, mesti nanti di sosial media Allah akan izinkan ada orang motong-motongin ceramah beliau sehingga bisa diakses pada lebih banyak lagi. Ada yang motong-motongin yang cuma 30 detik, 1 menit dengan pertolongan Allah. Nanti ada gurunda-gurunda ayahanda sehat semua, ada ustadz-ustadz yang lain, monggo nanti. Saya ustadz yang enggak, anak mudanya aja ayahanda. Ayahanda udah tinggal, monggo ayahanda, waktu dan tempat dengan segala hormat kami persilakan. Nanti yang nyeset semuanya biar anak-anak muda Masjid Al-Hikmah Kelungkung yang nyeting semuanya. Ini ada yang muda-muda ganteng-ganteng tampan-tampan di sini, insya Allah beliau ya mas ya siap. Ya, semuanya siap lah insya Allah. Itu jadi jariah. Dan ingat jamaah, ingat terus, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Itu pada zaman belum ada digitalisasi. Setelah ada digitalisasi, manusia mati meninggalkan 2 hal, nama dan data. Data apa yang beliau tinggalkan di sosial media? Data apa yang dijejakkan? Dikasih jejak apa?
Kan ada min asari sujud. Sabda Nabi kan, ayo perbanyak asar. Asar itu artinya bekas jejak-jejak sujud kalian. Agar supaya apa? Bersaksi. Nah sekarang jejak digitalnya itu yang akan bersaksi di hadapan Allah besok. Handphonenya dipakai apa, upload apa, nonton apa, posting apa, ini semuanya ada di sini. Dan ini rahmat Allah. Makanya ulama itu nyusun UUD 45 tuh nggak sembarangan. Kata-katanya tuh difikir jemaah. Lawang kita aja mau posting aja mikir dulu toh. Masya Allah, liburan di Bali. Tapi aku wong Bali. Masa orang Bali liburan di Bali? Kan mikir tuh jemaah. Ulama nyusun kata-kata atas rahmat Allah dan keinginan yang luhur dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu nggak sembarangan. Ulama menyusun sebab karena semuanya karena rahmat Allah, dan rahmat Allah untuk kita di zaman ini, rahmat itu bernama sosial media. Jamaah nggak usah takut, wes mesti ujung-ujungnya kita udah tahu. Tapi ntar TikTok tempat joget-joget, udah nggak usah takut, ujung-ujungnya kita tahu kok. Itu bakal jadi bahan apa? Dulunya YouTube tempatnya pocong-pocong, setan-setan. Lah sekarang YouTube jadi tempat ngaji. Buktinya Instagram dulu tempat-tempat pamer. Lawang buktinya sekarang Instagram jadi tempat ngaji. TikTok yo sama. Awalnya joget-joget ranggenah nggak jelas. Sekarang yo TikTok jadi tempat ngaji. Udah ujung-ujungnya mesti ke sana. Dan Masjid Al-Hikmah Kelungkung harus memulai. Insya Allah ini, wah mic udah bagus banget jamaah. Nanti kalau suaranya ini sudah bagus banget, sudah jelas. Nanti kalau ada rezeki lagi yang agak ini, yang agak lebih bagus, lebih bulat lagi suaranya gitu, insya Allah pelan-pelan. Ingat kita punya peran. Perannya nggak semuanya harus megang mic, tapi ada perannya Utsman bin Affan dengan harta, yang lain dengan perannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadirin, insya Allah ngaji kita nggak stop sampai sini kok. Saya terus akan membersamai jamaah dalam ngaji, tapi mungkin saya nggak bisa datang secara fisik di sini, tapi saya akan datang ke handphone jamaah. Kalau jamaah subuh-subuh berarti jam 6 sampai jam 7. Kalau waktu Bali jam 6 sampai jam 7. Kalau waktu WIB jam 5 sampai jam 6. Hampir setiap hari, kecuali kalau pas lagi berhalangan, hampir setiap subuh jam 5 sampai 6 WIB atau jam 6 pagi sampai jam 7 pagi WITA, saya selalu hadir kajian di live streaming online. Jamaah bisa cek nanti infonya dengan bergabung di grup WhatsApp kajian kami. Save aja nomor WA kami untuk bergabung, 0812 13. Udah Ibu? 60 70 20. Diulangi, 0812 13 60 70 20. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, rahmati berkahi Masjid Al-Hikmah Kelungkung ya Allah. Ya Allah, berikan guru-guru daripada desa Kelungkung ini, Kampung Lebah, menjadi semakin luas sabar beliau dalam membersamai kami, membimbing kami, kemudian membersamai dalam ilmu. Sehatkan juga gurunda kami bersama Ustadz Dedi Aslam ya Allah beserta keluarga beliau. Beliau senantiasa membimbing kami untuk terus mengenalmu ya Allah. Sehatkan beliau, berkahi usia beliau sehingga kami terus bisa menimba ilmu dari beliau. Dan juga semua guru-guru di sini, sehatkan beliau ya Allah, berkahi usia beliau ya Allah sehingga kami terus menimba ilmu dari beliau. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, sayangi beliau sebagaimana beliau menyayangi kami sepanjang masa. Anugerahi kami jiwa yang tenang, ruku yang tumaknina, sujud yang nyaman, salat yang khusyuk. Anugerahi kami ya Allah hidup yang penuh dengan amal salih. Anugerahi kami keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak cucu sampai kiamat nanti saleh salihah, melanjutkan perjuangan kami, tanaman kebaikan yang sudah kami tanam
tanam. Izinkan ya Allah kami semua istiqamah. Wafatkan kami ya Allah di tanah suci Makkah Madinah. Wafatkan kami mati syahid ya Allah. Wafatkanlah kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat selalu jamaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.